masuk ke bagian ini, harusnya ada bagian udah masuk ke bagian yang baru sebenarnya ya. Kan masih ada satu kali pertemuan yang belum diganti ya. Hari Senin ya, Senin tanggal 16 jam sama, jam yang sama ya, untuk lihat pengganti. Sehingga nanti hari Kamis, hari Rabunya kita pertemuan terakhir minggu depan ya. Minggu depan itu ada 2. Nah ini sekarang kita masuk ke lanjutan dari jenis-jenis boiler ya, steam generator atau pembangkit uapnya. Jenis dari boiler, kita terakhirnya ada sampai ke boiler lokomotif kemarin ya, ini ya, boiler lokomotif. Sekarang kita masuk ke jenis yang lain, boiler Babcock Wilcox gitu ya. Nah, untuk ininya akan saya tampilkan dulu ininya nanti. Ini seperti ini dia. Dia menggunakan pipa miring ya, sehingga nanti dia ini naik air ke atas itu secara alami tanpa alat bantu. Karena nanti dia waktu dipanaskan, sehingga yang panas itu dia akan ke atas. Dia terpisah ya. Jadi antara boiler dengan apa namanya boilernya dengan yang kena bakarnya itu terpisah. Nah, ini dia dari beberapa pipa yang ukuran lebih kecil ya, boilernya yang kemiringan 20-30 derajat biasanya ya. Sehingga nanti waktu dipanaskan ini air akan panasnya akan masuk ke atas, dan yang dingin akan turun ke bawah. Sehingga sirkulasi terus sehingga nanti akan jadi panas nanti uap. Kemudian itu juga yang panas itu juga untuk ininya ya, superheaternya juga sekalian. Dia akan memanaskan, kalau ini dia kalau memanaskan air ya, akan superheater akan memanaskan uap ya, untuk supaya tekanannya itu akan bertambah dan mengurangi apa namanya kadar air ya masih ada. Karena tujuannya nanti adalah untuk pemanasan dan tekanan ya, terutama untuk pembangkit listrik. Nanti akan saya lihatkan ini untuk simulasinya, ini bentuk simulasinya dulu ya, yang isinya nanti kita lihat isinya seperti tadi ini ya, bahkan tungku di bawah dengan ya akan lebih cepat karena volumenya lebih kecil ya. Biru ada ini yang panas, yang merah adalah panasnya. Ini kemiringan tadi ya, 15 atau 20 ya, 20. Sehingga nanti airnya akan otomatis ke atas. Yang panas ya, ini turun, begitu seterusnya. Nah, kan cara pembangkit asapnya disambungkan lagi nanti untuk ruang superheaternya ya, untuk pemanasan uap. Tentunya pemanasan air menjadi uap, superheaternya adalah memanaskan uap yang sudah dihasilkan dari boiler. Jadi itu pemanasnya lebih cepat tentunya dia, karena yang dipanaskan lebih kecil. Jadi akan naik ke atas gitu. Jadi kita lihatkan simulasinya di sini ya. Beda juga superheater antara drum dan air tabung ya, seperti yang tadi superheater ya. Nah, superheaternya, cara tabung ini. Ini kan mau ke atas pembuangan. Jadi selama yang pertamanya dari gas panas tadi, gas akan melewati tabung superheater ya. Kedua akan melewati superheater menjadi uap superheater. Jadi uap yang super panas, tekanannya tinggi. Karena di sini bukan panasnya yang mau kita ambil ya, tetapi adalah tekanannya. Tapi karena untuk dapat tekanan ya harus dalam keadaan panas, tidak mungkin dingin ya. Nah, superheater tadi nanti akan dikirim ke pasok untuk ke katup yang menuju ke turbin. Nah, turbin kita masuk minggu depan, Senin dan itunya ya, Senin dan Rabu. Turbin ya.
Jadi awalnya ini adalah airnya di boilernya dingin, biasanya juga dipanaskan dulu ya dengan air umpan itu dengan economizer ya. Jadi dia bukan air dingin yang langsung dinginkan, tapi dia panasnya panas ya mendidih ya, masuk ke boiler, dia akan turun ke pembakaran tadi ya, tabung-tabung pembakaran yang miring tadi. Sehingga dia tidak sekaligus dipanaskan. Nah, dia akan bersirkulasi, yang panas akan naik ke atas, yang dingin dari boilernya akan turun. Nah, kemudian keuntungannya adalah cepat tadi ya untuk itunya panasnya, karena dia lebih dimensinya lebih kecil dengan tungku ya. Tapi kelemahannya juga ada. Jadi bisa cepat terlalu panas ya tabung tersebut jika ada penyumbatan atau air yang kurang bagus gitu ya. Itu dia ininya. Nah, ini gunanya nanti kalau dia bersirkulasi, ya itu dia akan bagus. Ya. Tapi kalau sirkulasi tersendat akan jadi masalah nanti. Ketika overheating ya dari tabung superheater tadi itu panas yang berlebihan itu bisa meledak. Sehingga dia tetap superheater tersebut juga nanti dialiri air ya. Sebenarnya kita ingin yang tinggi, tapi kan ada batas kemampuan dari kenapa superheaternya. Jadi dia superheaternya berupa tabung juga. Nah, kemudian setelah tekanan uap dicapai ya di boiler, tekanan yang mau kita alirkan ke superheater, maka air dari superheater akan dikeringkan dan uap diumpankan untuk tujuan superheater. Nah, masih air gitu kan, supaya nggak panas terlalu over. Nah, setelah uap yang dituju tercapai, hanya bukan kosong, udara isinya ya. Jadi diinginkan dulu ke air. Jadi setelah boilernya mencapai tekanan tertentu, maka superheaternya akan dikeringkan. Dia kan panas kan, tapi belum sempat waktu yang bersamaan, nanti akan masuklah uap yang dari boiler. Dan nanti superheaternya akan diisi, sehingga tidak akan terjadi overheating tadi, tapi uap tadi akan menjadi sangat tinggi ya panasnya, sehingga tekanannya akan naik dan uap airnya sebagian akan mengurangi lagi uap air yang ada di dalam uap tadi. Dan juga kotak lumpur ya untuk tadi kotoran ya, nanti akan sama ini dipakai block over tadi kayak pakai rasa ya, buat air dikuras pada saat pemanasan ya. Ini kan saat panas itu kan dia bergejolak, sehingga aliran air dengan tadi akan bercampur dengan mudah dibuang. Kemudian berarti harus ada penambahan ya. Jadi penambahannya bukan dengan air dingin tadi ya, adalah dengan air yang bisa dipanaskan lewat economizer atau nanti output daripada kondensor. Ya. Sama aliran pengaturan api ya, aliran udara itu juga akan ada pemanasan. Karena untuk terjadinya pemanasan tungku diperlukan bahan bakar dan udara panas ya. Karena dia tidak ada kompres seperti diesel atau bensin ya. Dia makanya udaranya yang panas. Nah, kalau dikompres itu akan lebih mudah terjadi pembakaran. Ini boilernya kemampuan speknya lah ya, kapasitas evaporasinya, berarti evaporasi itu adalah mengubah cairan menjadi uap ya. Kalau kondensor merubah uap menjadi cair, itu yang berlawanan. Setelah dia menguap, dicairkan lagi kan, didinginkan untuk mendapatkan evaporasi, berarti butuh pemanasan. Sedangkan untuk mendapatkan kondensasi, itu perlu pendinginan. Ada dua. Pada saat kita panaskan berarti energi, atau mendinginkan perlu lagi energi. Karena airnya harus mengalir ya. Airnya bisa disirkulasikan, tetapi dia untuk mensirkulasikannya perlu tekanan perlu energi. Jadi dua hal yang berbeda untuk dia siklusnya berjalan. Nah sebenarnya kalau hanya evaporasi saja bisa, cuma kan hasilnya dibuang.
tanpa kondensor berarti harus dibuang ke lingkungan, akan panas nanti dia kan akan merusak, dan juga nanti air umpannya akan ditambah terus, berat dia kan, lebih baik didinginkan juga, dicairkan maksudnya ya, bukan itu, ya sebenarnya mendinginkan uap ya menjadi cair ya, airnya masih panas, masukin lagi ke umpan, jadi evaporasi untuk menguapkan, kondensasi untuk mencairkan uap. Ini lebih tinggi dia, 20 sampai 40.000 kg per jam. Itunya tadi ya, tekanannya ini tidak terlalu tinggi, sedang lah ya, 11 sampai 17 bar. Dan kerugian aliran udara minimal ya dibandingkan dengan boiler lainnya, lebih cepat. Kemudian tabung yang rusak dia kan terpisah tadi, antara yang dibakar dengan boilernya itu terpisah ya, saya lihatkan lagi. Nah, yang kena api ini, sedangkan ini yang di atas pelampung uapnya. Nah, kalau sebelumnya kan gabung semua di dalamnya, yang pakai seperti itu apa untuk kereta itu, nah tabungnya sama di dalam juga, ada tabung api tadi di dalam sama ya, semua ini nggak terpisah. Sehingga kalau ini ada perbaikan ini tidak mengganggu ini, walaupun operasional tetap bisa jalan ya, karena dia pemanasnya yang dibenari atau boilernya yang dibenari. Ini lebih mudah ininya. Kemudian boiler di atas tutup besi ya, bebas dari batu bata karena terpisah. Karena yang langsung itu adalah pemanasnya tadi yang di bawah ya, heaternya ya. Sehingga nanti untuk boilernya bisa diperluas itu dengan menambah juga pemanas ya, heaternya. Tungku dan gas panas saja ini, tidak semua. Kalau yang sebelumnya kan juga batu batanya mengurung ya sebagian daripada ininya. Nah, saya lihatkan dulu jenis itunya tadi, simulasinya tadi ya. Babcock ya, boiler Babcock. Sebelum kita masuk ke yang baru ya, prinsip kerjanya ya. Ada beberapa yang nanti sebentar saya lihat ya. Sebentar. Nah ini dia bagian-bagiannya. Ini kemiringnya tadi tungku. Ya, tungku. Ini abu dan pemasukan bahan bakar ya. Terpisah ini boilernya. Ini yang super heater tadi. Ini sama ya, kata pengaman. Kalau tekanan outputnya sudah dikeluarkan ke dari super heater ya. Ini masuk ke super heater, kemudian super heater masuk ke turbin ya, masih melebihi tekanan maksimalnya ya, ini terpaksa nanti dibuang. Ini sama pressure gauge tekanan di sini. Ini level air sama ya, semua level air itu cek katupnya. Ini dia pembakarannya itu masuk ke apinya, kan? Kemudian dicimnainya tadi keluaran asap. Nah ini dia lubang utama ya, nanti itu keluar. Ini silinder sel itu nih ya, kontak heater ini yang bagian bawah dan bagian atas panas. Nah ini yang masuk air ini, ini air turun, ini air panas yang naik. Ini yang tadi untuk pembuang tadi ya, blob tadi kayak refleksa, dibuang di sini ya, air panas dibuang karena dia bergejolak kan, untuk mengurangi mengurangi abu-abu kotoran ceritanya ya.
blok air tadi kan, ini terpisah ya. Sekitar 15 derajat lah. Batu bara. Jadi tidak terlalu ini ya, ini kayak masih butiran. Cuma nanti ini abunya yang ini ya. Jadi dia tidak terlalu panas. Ya, yang masuk ke apa namanya superheater ya, uap panas. Nah, tadi ya ini harus karena superheater itu uap panas yang masuk ya, jadi ada anti penyumbatan itunya. Kalau nanti meledak, itu pasti ada. Sama infeksi kartu pintu, infeksi untuk asap, ini untuk abu ya. Lihat tekanan uap, level air untuk katup mengatur umpan ya, air ini yang keamanan tadi. Kalau lebih dia dibuang ya, tekanan lebih. Nah, ini pembuangan kotoran air yang dari panas itu dibuang pada waktu-waktu tertentu ya, tidak terus nanti habis kalau terusan. Berapa menit dibuang, nanti dibuang lagi, makanya ada input ya, air umpan. Nah, Babcock ceritanya ya seperti itu ya. Kita kembali ke jenis-jenis yang lain. Masuk ke boiler industri ya. Nah, di industri ini dia tidak diperlukan tekanan yang terlalu tinggi karena dia panasnya yang diperlukan ya. Seperti untuk industri kertas, untuk dia pengering ya, sifatnya sini untuk pengering. Seperti industri kimia, industri kertas, industri farmasi, dan seperti industri, kalau kita mie ya, seperti mie instan itu dia pakai boiler, tetapi bukan untuk tekanan memutar turbin, tapi dia ambil panasnya. Nah, kalau biasanya di dekat apa namanya, yang di dekat pembangkit, nah, itu buangan itu bisa dipakai. Cuman biasanya industri kita itu kan terpisah gitu ya, sehingga dari yang industri listrik tidak bisa dipakai untuk industri lain, sisa panasnya tadi atau dibuang atau dikondensasi dulu. Nah, kalau bisa dipakai itu akan sangat menguntungkan karena industri seperti kertas, farmasi atau kimia atau tadi untuk mie tadi ya, instan tadi tidak perlu dia membangun boiler sendiri. Sedangkan dari sisi pembangkit listrik dia tidak perlu membangun kondensasi gitu ya, buangnya langsung disalurkan sehingga dia cuman dia hanya akan menambah umpan airnya sendiri gitu ya. Jadi bisa dipergunakan. Cuman kita biasanya terpisah-pisah pabrik itu ya, sehingga dia untuk uap itu tidak bisa disalurkan uap panas itu terlalu jauh. Kalau dia jauh di pipa, masukkan ke pipa dia akan jadi dingin.
Beda dengan listrik, makanya energi yang gampang disalurkan itu adalah dengan apa namanya, tanpa menambah energi lagi ya. Dia diam, ini sifatnya tekanan turun, ya tinggal kita pakai trafo. Trafo itu tidak menggunakan energi, dia diam. Hanya gulungan yang berbeda ya. Nah, ini lagi makanya disalurkan dengan di trafo awalnya dikasih tegangan untuk itunya jauhnya tegangan tinggi ya. 150 kilovolt sampai 500 ya, kalau di Jawa itu 500 kV. Sehingga dia untuk menaikkannya tidak perlu pembangkit lagi, cukup dengan trafo. Trafo itu kan sifatnya statis, tidak ada yang bergerak. Nah, sedangkan kalau untuk umpamanya gas tadi, uap tadi yang disalurkan, umpamanya dari sisa dari pembangkit listrik mensalurkan ke industri farmasi, kertas dan sebagainya, jaraknya jauh ya nggak bisa. Yang lama dingin, udah lama dingin tekanan akan hilang. Ujungnya jadi air, tidak didapatkan lagi. Nah, sedangkan industri memerlukan panas, sehingga dia masing-masing industri bangun sendiri, gitu ya. Sehingga kalau di pembangkit dia dijadikan nanti susah untuk cogeneration di sini. Cogeneration itu adalah gabungan hasil ya, sisa tadi digunakan. Tapi di negara maju, dia karena butuh panas pada waktu musim dingin, ya ini bisa digunakan. Uapnya tidak bisa terlalu jauh dari pusat pembangkit uapnya ya, karena kalau disalurkan dia jadi dingin. Nah, sebenarnya kan kalau kita butuh panas kan dari panas itu langsung diambil ya, jangan jadikan listrik dulu. Nah, tapi kan nggak bisa, kalau listrik bisa jarak jauh. Ini dia untuk industri, jadi diperlukan adalah efisiensi keandalan ya, karena dibutuh panas untuk pengering. Karena nanti produksinya akan rusak. Bikin kertas, boleh lama kan setelah diinikan, dijadikan dari buburnya menjadi kertas itu kan harus dikeringkan. Farmasi juga untuk menjadikan pil atau apa itu kan jadi adonan dulu bentuknya kan, baru nanti dia dikeringkan. Kimia juga seperti itu, sebagian besar ya, nanti yang kering, kecuali yang berupa air ya kimianya ya. Tapi dia perlu juga untuk prosesnya panas. Apalagi mie. Nah, ini dari adonan dulu, dipasah kan, kemudian dijadikan minyak, kemudian dikeringkan. Pasti perlu panas. Jadi ini perlu boiler sendiri, gitu ya. Nah, kalau yang cogeneration itu di kita tuh jarang. Biasanya kita hanya untuk digunakan lagi untuk tekanan yang lebih rendah dari pembangkit listriknya atau turbinnya ke turbin yang lebih rendah. Nah, ini biasanya di negara musim 2 ya, salju digunakan itu. Jadi kita belum ada itu ya. Jadi dia ini tabung air ya, karena airnya di dalam, dipanasin di luar, bukan tabung udara. Ini dari keamanan lebih tinggi. Tapi kalau dari segi panas itu dia lebih bagus tabung api ya. Jadi kapasitasnya sekitar 50 ton per jam ya, untuk tungku air dingin. Sumbernya ya air dingin. Keuntungannya termasuk berat untuk yang minumnya ya, atau pemeliharaannya mudah dan aman. Kemudian untuk bahan bakar yang seperti tadi kan, kita lihat yang tadi, jadi bahan bakarnya bisa tidak terlalu memilih ya, seperti bubuk tadi, bubuk batubara. Jadi batubaranya juga batubara butiran bongkahan, bisa dari kayu, bisa dari limbah, cuma nanti kualitasnya pasti berbeda. Karena dia tidak terlalu diperlukan tekanan ya, ini mungkin panasnya. Sehingga kalau bahan bakarnya kualitasnya kalorinya rendah, nah ya pasti tungkunya lebih besar ya. Jadi tungkunya jauh lebih besar ya, karena bahan bakarnya tadi bisa bahannya tidak kualitasnya bagus. Bandingkan dengan minyak dan gas, itu dia lebih kecil karena kalorinya lebih tinggi, tapi biayanya lebih mahal. Dan ini keuntungan kerugiannya tabung air dan tabung pembakar ya. Tabung air itu dia lebih aman sebenarnya ya daripada tabung pembakar. Dia rasionya lebih kecil, ininya ya, airnya cuma lebih cepat
karena suhu waktu yang lebih singkat. Nah, biasanya, tapi singkatnya itu ya tidak seperti kita menggunakan listrik atau gas ya. Jadi dia masih perlu waktu yang cukup lama, sehingga boiler-boiler yang untuk industri ini dia kerjanya juga 24 jam. Soalnya kalau dia mati itu butuh waktu yang lama dulu baru bisa produksi lagi dia panasnya. Kemudian untuk tabung air tadi ya, yang kecil tadi kapasitas kemuatan jadi lebih besar ya, lebih cepat, bahan bakarnya tidak berfungsi, permukaan pemanasannya lebih efektif ya, karena dia lebih ukuran lebih kecil, efisiensi pembakaran lebih tinggi. Bisa sama aja nih ya. Ini kemudian kerugiannya tidak cocok ya, untuk air kotor. Kenapa? Tabungnya kecil tadi ya. Semakin kecil tabungnya kan semakin gampang tersumbatnya. Nah, tersumbat dia panasnya nanti dia meledak. Ya. Jadi kecermatannya lebih tinggi ya. Daya kegagalan pasokan air ini bisa mengakibatkan panas berlebih ya, atau overheated panas berlebih. Nggak, ini bahaya. Nih, secara ideal nih persyaratan boiler yang baik, ya, biasanya kalau yang baik itu pasti kualitas menentukan harga ya. Di kualitasnya boiler harus mampu menghasilkan uap pada tekanan dan kuantitas, tekanan tertentu, jumlah tertentu ya, dan lebih cepat ya, waktu yang lebih cepat ya. Ini kan ideal kebutuhannya. Dengan konsumsi bahan bakar yang minimal. Ini mau enaknya saja ini ya. Jadi menghasilkan uap yang tekanan dan kualitas yang dibutuhkan secara cepat, tapi konsumsi bahan bakarnya minimal, itu kan nggak mungkin. Maunya seperti ini, gitu kan? Kemudian biaya awal instalasi pemeliharaan rendah, itu kan mau kita. Nah, itu biasanya kualitas menentukan harga, gitu ya. Kalau kita kualitasnya bagus, ya mungkin dia konsumsi bahan bakarnya minimal, kualitasnya juga mungkin lebih sedikit, tetapi kualitas thermalnya tinggi, berarti harganya mahal, nggak mungkin murah. Nah, ini yang diambil yang enak ya semua nih. Tekanan bagus, kualitas bagus, jumlah bagus, konsumsi rendah, itu kan nggak mungkin. Kita seperti kita juga kerja yang ringan, kita kerja santai, gaji besar, siapa yang mau gitu kan? Nggak bisa, sama juga. Alam itu seperti itu, nggak mungkin. Jadi kalau kita mau yang bagus, berarti konsumsi bahan bakarnya kualitasnya bagus atau jumlahnya banyak. Tidak bisa kita mau tekanannya bagus, jumlahnya bagus, jumlahnya banyak ya, kuantitas tuh banyak, jumlah kan, karena bagus, cuman bahan bakarnya minimal ya, nggak ada apa. Biaya awal apalagi, instalasi, biaya penyiaran rendah, ya. Itu efisiensi sebenarnya lebih apa namanya, lebih sesuai ya, bukan rendah. Kalau rendah gimana? Kalau biaya murah tapi dia ininya bagus ya nggak mungkin. Ini harus ringan, menempati area yang kecil. Nah, dari kualitas bahan nggak mungkin ya ringan, nanti kualitasnya pasti lebih rendah. Kecuali ada juga material yang ringan, tapi biayanya mahal. Bahan-bahan itu untuk buat pesawat itu ya itu bisa, cuma kan sangat mahal untuk buat orang ya. Ininya ringan, kekuatannya tinggi ini ya, itu bahan khusus, tapi nggak mungkin dibuat untuk boiler seperti ini. Tidak biaya pembangunan jadi mahal. Ini yang ideal aja sebenarnya ya, mampu menentukan fluktuasi tanpa fluktuasi tekanan, nggak mungkin. Jika fluktuasi berubah, tentu tekanan harus berubah. Ini ideal lagi ya. Harus mudah didekati dan bersihkan. Nah, ini bisa dibuat. Tapi jangan minta biaya yang lebih murah ya. Bisa. Karena ini harus ya. Mudah dibersihkan dan harus mudah dicek. Kalau tidak nanti akan menjadi masalah. Nah, ini bisa diatur. Memiliki persambungan minimal pada yang dibakar ya. Untuk menghindari kebocoran. Jadi tidak sesedikit mungkin dia. Jadi jangan
waktu yang kena api langsung itu jangan sambung di situ. Nah, ini kan biaya lagi kan, nggak bisa. Kalau mau efisiensi kan sisa tadi disambung-sambung aja, nggak bisa untuk yang kena bakar langsung. Nah, ini yang wajar bisa, harus dibangun dengan waktu yang wajar, berarti kan yang sesuai antara kualitas dan kuantitasnya. Tidak bisa dengan kerja minimal lagi, kerja minimal. Pokoknya sesuai sebenarnya ya. Jangan pingin pekerja sedikit, waktunya selesainya lebih cepat kan nggak mungkin. Semakin sedikit pekerjaannya, pasti dia semakin lama. Itu jenis kualitas tenaga kerja yang sama ya. Tapi kalau kualitas tenaga kerjanya bagus, speknya tinggi, ya, kemampuannya bagus ya, itu memang bisa jumlah yang sama akan menghasilkan waktu yang lebih cepat. Tetapi biasanya yang punya skill tinggi itu gajinya juga berbeda. Nah, tadi kan itu biaya awal, instalasi, pemeliharaan rendah, itu kan susah. Tapi kualitas tenaga kerjanya rendah ya nggak mungkin ya kan. Jadi kalau kualitasnya tinggi berarti dia biaya pemeliharaan akan lebih tinggi untuk biaya orangnya gitu ya. Kemudian air dan kecepatan gas buang harus tinggi. Ini bisa diatur dari boiler tadi pembakaran ya. Sehingga nanti kecepatan transfer bisa untuk tekanan minimum. Bisa di itu. Tapi jangan minta yang murah. Energinya ringan sedikit nggak bisa. Nah, ini pengendapan mau nggak mau ada ya, makanya tadi pakai ada pembuang tadi ya, kayak leher angsa tadi. Yang dibuang beberapa menit itu dalam proses akan dibuang, tutup lagi, dibuang lagi. Karena nanti semakin banyak endapan, nanti transfer panasnya akan berkurang. Nah, untuk tabung yang kecil, itu akan berbahaya, bisa meledak. Kemudian sesuai dengan keselamatan kerja ya, harus ya. Nah, ini untuk pembangkit listrik ini untuk boiler tekanan tinggi ya, tekanan tinggi di atas 100 bar ya, di atas 100 atm. Jadi dia punya keuntungan ya, kalau tinggi dia biasanya untuk pembangkit. Ya. Nanti ada beberapa yang kita bahas di sini. Sehingga dengan ini yang tinggi, efisiensi di kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan karena tekanannya tinggi. Tapi nanti lihat kita di waktu bahas di turbin. Nah, yang tinggi ini kan pembangkit penggerak awal ya. Nanti yang menggerakkan langsung ke generator itu tidak bisa. Karena tekanan tinggi pasti kecepatan turbinnya akan tinggi. Sehingga nanti perlu diturunkan. Kalau tidak nanti frekuensi listrik kita lebih di atas 50 sampai 60 Hz, itu nggak bisa. Nanti pakai gear atau nanti dia direm dengan gas uap juga gitu ya. Kalau awalnya dia harus, tapi tidak bisa turbinnya nanti dia berjenjang ya. Turbin itu berjenjang nanti yang bagian terakhirnya itu yang frekuensinya sama dengan frekuensi putarannya ya, sama dengan generator. Yang menghasilkan satu siklusnya itu 50 atau 60 gelombang per detik. Jadi per menitnya kalau dia 2 kutub nanti dia lebih kurang putarannya turbin itu kira-kira 3.600. Nah, kalau 6 kutub ya taruhnya lah ya 1.800. Kalau 50 Hz ya 3.000. 3.000 kemudian 1.500 untuk 4 kutubnya. Nah, yang banyak itu 2 sama 4 kutub ya. Sehingga nanti frekuensinya tetap ya. Tapi kalau untuk yang mobile seperti untuk kapal, nah itu dia nanti ininya bervariasi. Tidak perlu dia diatur ininya pakai gear itu. Dia perlu direm saja, dikurangi pasokan uapnya, udah dia akan pelan. Kemudian sirkulasi air memberikan itu ya bertungku ya air dinding supaya pengurangan panas keluar. Kemudian untuk pembentukan skalanya akan berkurang karena kecepatan air yang tinggi. Ya. Skala itu berarti ini ya penambahan ukuran. Ya. Kemudian biaya overheating berkurang ya, karena bagiannya panasnya diseragamkan. Beda dengan yang tadi ya. Luasan diferensiasinya ya berkurang langsung seragam tadi. Nanti ada beberapa jenis boiler superkritis ya tekanan tinggi. Nah, ini nanti akan dibahas untuk superkritis untuk ini jenis yang pertamanya. Lamon gitu ya.
Airnya 10 kali dari penguapannya. Cuma dia punya kelemahan juga nanti ya. Nanti ininya ada. Di setiap jenis boiler itu ya ada keuntungan kelebihannya dan ada kelemahannya. Nanti kita lihat ininya. Contoh ininya ya. Ini satu tingkat ke atas. Jadi ada satu tabung air ini ya. Separator bagi pembagi. Nah, di sini superheater, preheater, nanti ya. Jadi ada pemanas air. Jadi air yang masuk ke umpan ini sudah dipanaskan dulu. Ini semua dari tungku ya. Ini saya lihatkan ini simulasinya ya. Videonya lah. Mohon. Karena ini berupa ini ya, berupa blok. Jadi seperti drum tabung ke atas gitu ya. Ini yang boilernya. Ini tungku ya. Di sini superheater, economizer, itu ya, praheater gitu ya. Dipanaskan dari ini dipompa dulu ya, ini air sumber. Pompa masuk ke economizer, udah cukup panas masuk ke sini. Nah, baru dialirkan lagi ke superheaternya. Nah, maaf Pak, slide-nya keluar ya. Keluar ke turbin. Sirkulasinya. Ini bahan bakar ke atasnya. Ini mirip nanti ini ya. Nanti yang main juga. Cara kerjanya dulu. Mulai dari awal ya. Air masuk dulu. Nah, ini air masuk dulu. Awalnya ya. Ini from hot well, berarti yang air yang udah cukup panas ya. Keempat. Masukin lagi ke ini tungku tadi kan. Nah, ini disebut economizer. Baru masuk ke boilernya di sini. Ini pembakaran ya. Mesin chamber tempat tungku. Baru masuk ke sini. Ya kan, panas dia menjadi uap. Tapi belum punya tekanan yang terlalu tinggi ya. Nah, nanti jalan lagi di superheaternya nanti. Ini udah nguap kan ya dari panas ke sini mas. Pak, slide-nya nggak muncul Pak. Nggak muncul ya? Bentar. Iya Pak. Nah ini dia. Awalnya. Nah, air umpan dulu, air dingin masuknya ya, air hangat lah ya. Masuk ke economizer, dipanaskan. Masuk ke boiler. Jadi uap. Di sini dia di superheater. Panas, sangat panas. Masuk ke ini namanya ke turbin ya. Yang ininya tadi, yang dari asap gitu ya. Untuk memanaskan ini tadi. Double yang panas masuk, kemudian dipanaskan dari tungku ya, sini. Nah, hasilnya dimasukin panas lagi. Tadi di panas ini kan sumber udah air panas, tapi masih ada air ya, dipanaskan dari sini. Gas panas itu. Jadi uap. Uap dipanaskan lagi. Jadi tekanan. Nah, ini economizer, ini superheater, ini pemanas langsungnya ya. Ini bahan bakar, tungku. Nah, seperti itu kerjanya. Nanti dari awal tadi saya kan, dari awal air masuk sebentar. Tungku, namanya panaskan, kemudian ada air masuk, gitu kan, air umpan nih, cukup panas, masuk ke economizer, masuk ke boiler. Boiler, agak cepat aja, aneh masuk boiler. Sistem dari pemanas ini nanti ya, masuk panas ya, panaskan, air yang udah panas dipanaskan, jadi uap. Ini ya, sistem separator tadi, bagi ya, panas tadi. Semua dari tungku ya, pemanasnya. Nah, panas dipanaskan, baru nanti masuk ke superheater lagi. Baru ke katup untuk turbin. Jadi baru turbin lalu masuk lagi ke sini. Ini
dia hormon. Cara kerja seperti itulah kira-kira ya. Kemudian ini hanya bagian-bagian ada preheater, superheater ini ya. Superheater. Nah, di ujung sini ada lagi untuk ininya ya, penting lagi ya, air pompa lagi. Ini cara kerjanya. Birunya, yang putihnya adalah uap panas gitu ya, yang biru adalah uap. Nah, cara ramonnya ya, cara kerjanya, secara umumnya ya. Kita lanjutkan lagi. Ini ada ininya di sini ya. Adegan sama ininya ya. Ini yang apa namanya, untuk tekanan yang tinggi ya, super kritis ya. Bisa sampai 120 bar ya. Sampai 500 derajat Celcius itu ya. Kemudian Benson. Nanti ada dari kelemahannya bisa dibaca di sini ada gelembung itu ya. Sehingga dikurangi lagi pengaruhnya, karena ini banyak pipa ya di sini. Pipa-pipa semua. Sehingga ada kemungkinan pengaruh dari gelembung tadi, sehingga dia akan mengurangi, itu bahaya nanti ya untuk tekanan. Sehingga muncul ininya Benson ya. Nanti kita lihat yang Benson, tapi dia blok saja di sini ya. Ya